I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Senjakala Ramadan dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 140-162-1030. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas mengenai konsep dari kewarganegaraan global atau biasa disebut GC. Nah, jadi dalam konsep kewarganegaraan global ini sendiri, konsep kewarganegaraan global mengenai pendekatan dan terminologi yang pada dasarnya besar pernah sehingga digunakan mencerminkan untuk membenarkan konsepsi yang membenarkan bahwa pelarangan dan bersosial dan politik di mana serta mempromosikan dan bekerja dengan perbedaan lintas gaya juga agama akan dijelaskan dan juga mendekonstruksi mengenai barat perihal memberikan warga negara keterampilan baru yang digunakan untuk memungkinkan mereka untuk menyelesaikan dan juga yang digunakan untuk dan melawan ketidakbedakan beragam konsepsi GC. Konstruksi terkait GC atau pendidikan dalam negara sendiri tipologinya itu dijelaskan pada 2 bentuk itu sendiri juga terkait dengan sejumlah gagasan yang berbasis advokasi termasuk pendidikan pembangunan, pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan kosmopolitan, pendidikan perdamaian, dan pendidikan hak asasi manusia. Akibat dari hal tersebut, seperti yang diidentifikasikan oleh Marshall, baik GC maupun CGE digunakan secara ambigu dan dipahami secara berbeda, baik di dalam maupun di luar di seluruh konteks. Kebingungan ini diakibatkan hanya karena sekedar masalah semantik belaka yang dicatat oleh Beers. Nah, istilah global juga digunakan untuk memunculkan gagasan-gagasan mulai dari orang yang berwawasan luas dan orang yang mau beradaptasi. Nah, juga pada dasarnya di dalam konteks global, perang global itu sendiri terjadi hanya untuk melawan tindakan terorisme. Nah, topologi ini dibangun menggunakan 5 tahap yang melalui observasi dan hubungan dalam teks akademis yang dieksplorasi dan digabungkan menjadi tema dan kategori melalui proses berulang. Literatur yang digunakan secara relevan juga dapat diidentifikasikan melalui berbagai pencarian perpustakaan yang sangat luas. Nah, ada beberapa macam pendekatan GC di dalam penjelasan kali ini. Pendekatan atribut warga negara global, yaitu pendekatan yang mencakup model-model yang berfokus pada atribut-atribut yang diinginkan dari warga negara global dan beberapa diantaranya juga memasukkan perbedaan biner yang dijelaskan pada pendekatan ini juga seringkali berakar dalam pekerjaan pengembang kurikulum yang berupaya untuk mengidentifikasikan tujuan dan hasil pembelajaran siswa dalam penyusunan kurikulum di sekolah. Misalnya, untuk mengembangkan tanggung jawab dan juga rasa empati atau juga pengetahuan tentang budaya lain. Nah, 5 pandangan dunia yaitu berupa egosentrisme, idiosentrisme, sosiosentrisme, multisentris, dan juga geosentris. Berbagai identitas tersebut juga memberikan bahwa 5 perspektif global ini berupa kesadaran perspektif, keadaan pelan, dan juga keadaan lintas budaya, pengetahuan, dan juga dinamika dan kesadaran akan pilihan manusia. Nah, selanjutnya dengan menetapkan seperangkat karakteristik dan juga perilaku inklusif dan eksklusivitas pada kategori warga negara global berupa stereotip yang akan tercipta seperti modernizer dan globalizer dan warga negara global berupa neoliberal yang meremehkan potensi individu untuk memiliki identitas yang beragam serta berubah-ubah dan juga fleksibel seperti yang sudah dieksplorasi. Nah, berikutnya berupa CGism, yaitu membedakan CG berdasarkan landasan ideologis. Pendekatan ini merupakan inti dari hal yang akan dibahas karena pendekatan ini memungkinkan inti permasalahan dan maksud dibalik dari konsepsi CG itu sendiri untuk dieksplorasi secara rinci. Model dalam pendekatan ini juga dapat
dibedakan antara model yang bersifat normatif dan juga model yang diturunkan secara empiris. Contoh yang terakhir adalah pembedaan antara kosmopolitanisme moral, multikulturalisme liberal, neoliberalisme, dan lingkungan hidup. Berdasarkan analisis demikian pula, yaitu berupa rangkaian imajinasi global atau imperial, bipolar, multipolar, ekologis, dan monopolar. Nah, analisis historis hukum yang dilakukan oleh itu semua itu juga sebuah hal yang berdasarkan dengan analisis hukum yang dilakukan oleh kurikulum Kanada. Nah, secara keseluruhan, meskipun ketiga pendekatan ini secara efektif membedakan ciri-ciri penting dari konsep si CG, tetapi dua pendekatan pertama didorong oleh perspektif normatif dan juga pendekatan atribut warga negara global, yaitu berupa mencakup model yang berfokus pada atribut yang diinginkan dari warga negara global dan berbagainya. Nah, di dalam pandangan dunia juga terdapat egosentrisme, indosentrisme, sosiosentrisme, dan juga multisentrisme, memberikan skala atribut identitas yang ditargetkan sampai batas waktu tertentu, yaitu berupa mencerminkan 5 perspektif global, yaitu berupa kesadaran, perspektif, dan juga kesadaran lintas budaya, serta pengetahuan dinamika global dan kesadaran akan manusia. Jadi, model-model ini juga dapat memberikan sebuah visi normatif yang kuat mengenai CG, namun tidak terlalu terkait dengan ide-ide seperti hak, tindakan, dan dinamika sosial yang menjadi landasan teori kewarganegaraan. Nah, khususnya CG di dalam ilmu politik dan filsafat, mereka termasuk dalam kategori yang dikritik, yang menyatakan asumsi bahwa kewarganegaraan dapat dipahami dan sebagai hasil dari lintas pendidikan. Mereka juga berargumentasi bahwa kewarganegaraan tidak boleh dilihat sebagai sebuah bentuk identitas, namun sebagai sebuah praktik, dan mereka akan mengkategorikan ciri-ciri CG yang tercantum di atas sebagai hal yang terlalu individualistis dan tidak terhubung dengan perilaku inklusif atau eksklusivitas pada kategori warga negara global. Jadi, CG juga akan tercipta seperti stereotip dan juga modernister dan globalister. Oke, jadi berikut ini adalah berupa pembagian dari global civic. Yang pertama, kosmopolitanisme dan kewarganegaraan global. Nah, tipologi ini mengidentifikasikan berupa 4 bentuk CG yang diberi kosmopolitanisme. Istilah kosmopolitanisme yaitu berupa sebuah kata yang berasal dari gagasan Yunani kuno tentang universalitas, yang menyatakan bahwa kosmos atau alam semesta atau dunia adalah berupa kota atau tempat tinggal atau komunitas seseorang yang semakin terpopuler. Terutama istilah tersebut digunakan oleh Nasbaum di dalam bidang pendidikan dan juga. Nah, jadi di kosmopolitanisme juga terdapat beberapa pembagian, yaitu untuk pembagian yang pertama yaitu kewarganegaraan global politik. Fokus kewarganegaraan global politik yaitu berupa fokus pada hubungan individu dengan negara dan pemerintahan lainnya, khususnya dalam bentuk demokrasi yang berbentuk kosmopolitan. Nah, yang kedua, kewarganegaraan global yang bermoral, yaitu berfokus pada etis individu dan kelompok kerja satu sama lain yang paling sering menampilkan gagasan berupa hak asasi manusia. Yang ketiga, kewarganegaraan ekonomi global, yaitu berupa fokus pada keterkaitan antara kekuasaan, bentuk modal, tenaga kerja, sumber daya, dan kondisi manusia. Nah, kondisi manusia, hal ini
ini sering disajikan sebagai bentuk pembangunan internasional. Yang keempat, berupa kewarganegaraan global budaya. Fokus pada simbol-simbol yang menyatukan dan memecah belah anggota masyarakat dengan penekanan khusus pada globalisasi seni, media, bahasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu kewarganegaraan global budaya. Jadi, kewarganegaraan global budaya itu berfokus pada simbol-simbol yang menyatukan dan memecah belah anggota masyarakat dengan penekanan khusus pada globalisasi seni, media, bahasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu kewarganegaraan global advokasi. Dalam advokasi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu kewarganegaraan sosial global, yaitu berupa fokus yang terkoneksi antara individu dan kelompok serta dukungan mereka terhadap suara rakyat yang disebut sebagai masyarakat sipil global. Yang kedua, kewarganegaraan global yang penting. Fokus ini juga terjadi pada kesenjangan dan penindasan berupa menggunakan kritik terhadap norma-norma sosial untuk mengadvokasi tindakan guna meningkatkan kehidupan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, khususnya melalui agenda berupa pasca kolonial. Yang ketiga, kewarganegaraan global yang ramah lingkungan. Fokus pada advokasi ini berupa perubahan tindakan manusia terkait lingkungan alam yang umumnya disebut dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Jadi, di dalam video ini juga saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, CG adalah sebuah konsep yang harus dipahami di dalam berbagai cara dan seringkali bertentangan, yang juga digunakan untuk mendukung berbagai penyebab yang berbeda-beda melalui tinjauan literatur yang ekstensis. Kami di dalam ini juga terdapat beberapa tipologi CG. Yang pertama, mesopolitanisme, dan yang kedua advokasi. Nah, juga di dalam masing-masing itu terdiri dari berbagai macam tipe-tipe kewarganegaraan. Di dalam mesopolitanisme itu sendiri, salah satunya berupa kewarganegaraan global budaya dan juga global politik. Di dalam advokasi itu sendiri terdapat kewarganegaraan sosial global dan juga kewarganegaraan global yang lemah politik. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.